What a rush, like she let the fire in. Yeah, every touch make you sing like violence. Enough is not enough. She wants the entire thing. It's too much to love. Leave some for it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Prodi saya adalah manajemen. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Emotional Intelligence. Apa sih Emotional Intelligence itu? Untuk apa sih kita belajar Emotional Intelligence? Nanti kita akan bahas di video. Langsung saja kita menuju materinya. Pengertian Emotional Intelligence. Kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional yang sering disebut EQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Tulis Yuli Subandi tahun 2009. Pengertian kecerdasan intelektual atau IQ. Otak manusia memiliki lapisan terluar yang disebut neokorteks. Otak neokorteks manusia mampu berhitung, belajar aljabar, mengoperasikan komputer, belajar bahasa Inggris, dan lainnya. Melalui penggunaan otak neokorteks, maka lahirlah konsep IQ, kecerdasan intelektual. Secara garis besar, kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensi seseorang untuk mempelajari sesuatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Secara teknis, kecerdasan intelektual pertama kali ditemukan oleh Alfred Binet. Menurut pendapat lain bahwa kecerdasan intelektual atau intelligent quotient (IQ) merupakan kecerdasan dasar yang berhubungan dengan proses kognitif. Pembelajaran atau kecerdasan intelektual cenderung menggunakan kemampuan matematis atau logis dan bahasa. Kecerdasan tersebut dikenal dengan kecerdasan rasional karena menggunakan potensi rasio dalam memecahkan masalah. Penilaian kecerdasan dapat dilakukan melalui tes atau ujian daya ingat, daya nalar, penguasaan kosakata, ketepatan menghitung, dan mudah atau tidaknya dalam menganalisis data. Dengan ujian, maka dapat dilihat tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Menurut berbagai penelitian, IQ hanya berperan dalam kehidupan manusia dengan besar maksimum 20%. Bahkan hanya 6% menurut Stephen J. Stein, Ph.D. dan Howard E. Book, M.D. Kecerdasan intelektual (IQ) tidak dapat dijadikan ukuran dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam hidup bermasyarakat. Banyak orang yang memiliki IQ biasa namun dia menjadi seseorang yang sukses. Begitu juga sebaliknya, banyak orang yang memiliki IQ tinggi namun kalah dalam persaingan pekerjaan. Ciri-ciri kecerdasan intelektual. Menurut Louis Thornton menyatakan bahwa intelijensi terdiri dari tujuan kemampuan mental primer yang meliputi kemampuan spesial, kecepatan perspektual, penalaran numerik, makna verbal, kelancaran kata, ingatan, penalaran, induktif. Fungsi kecerdasan intelektual. Pada dasarnya setiap manusia merupakan makhluk yang diberi akal lebih tinggi dibanding makhluk yang lain. Akal tersebut dapat membentuk sebuah kecerdasan yang biasa disebut dengan kecerdasan intelektual. Beberapa fungsi adanya kecerdasan spiritual adalah menyimpan pengetahuan, mendapatkan pengetahuan yang baru,
dapat memahami sesuatu dengan pemaknaan yang lebih dalam, dapat meningkatkan pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual, intelijensi orang satu dengan yang lain cenderung berbeda-beda. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain: 1. Faktor pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. 3. Faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. 4. Faktor kematangan, di mana setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Kelima faktor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi untuk menentukan kecerdasan seseorang tidak dapat hanya berpedoman kepada salah satu faktor tersebut. Mengenal karakteristik individu. Goleman mengemukakan karakteristik individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan rendah sebagai berikut. Kecerdasan emosi yang tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan amarah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati pada orang lain. Kecerdasan emosi rendah yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya, pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, serta menyelesaikan konflik dengan kekerasan. Contoh kasus emotional intelligence. Salah satu contoh kejadian baru-baru ini di mana seorang pemimpin yang bersikap arogan kepada anggotanya dengan melakukan tindakan kekerasan di depan umum. Permasalahan yang timbul karena anggotanya tidak melaksanakan tugas dengan baik untuk standby di saat Zoom meeting pimpinannya tersebut. Bermula saat pimpinan tengah mengikuti kegiatan acara puncak secara Zoom meeting dengan beberapa pejabat setempat, lalu terjadi gangguan dengan jaringan dan yang bersangkutan dicari tidak ada, bahkan di telepon tidak diangkat, sehingga kejadian ini yang melatar belakangi kemarahan pemimpinnya hingga terjadi peristiwa penganiayaan tersebut, lalu tersebar video penganiayaan dan menjadi viral. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa lihat ya, untuk ukuran emosionalnya si bapak ini sepertinya masih rendah ya, sama seperti saya juga masih rendah. Jadi dia tidak bisa mengontrol emosi, tidak bisa, dia lalu mempunyai sikap arogan dan akhirnya merugikan diri sendiri. Jadi itulah kesimpulannya, di mana kita harus bisa menahan emosi agar tidak merugikan diri sendiri ya, dan merugikan orang lain juga. Kesimpulannya, dari kejadian tersebut kita dapat menyimpulkan dalam kecerdasan emosional bagi seorang pemimpin dan anggotanya, anggota tersebut mendapatkan sanksi kode etik dan pimpinannya diberhentikan jabatannya sebagai sanksi berat atas kejadian tersebut. Nah, jadi kerugiannya adalah ya dia jadi nggak diberhentikan dari jabatannya, itu sangat merugikan kan. Dalam hal ini pengendalian emosi sangat penting dilakukan, terutama pada saat kita mengalami sebuah kejadian seperti di atas. Seharusnya seorang pemimpin bisa menggunakan emosi pada saat yang tepat. Pemimpin yang mampu mengembangkan kecerdasan emosi yang dimilikinya akan memiliki peluang yang lebih baik untuk bisa sukses
dan dipastikan lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan yang tergolong rumit. Dan sebagai bawahan harus mengedepankan juga untuk mengemban dan dengan baik tugas-tugas yang sudah diberikan. Kemampuan memotivasi diri mampu memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat, punya harapan dan optimisme yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Jadi itulah sedikit materi dari pelajaran dari mata kuliah emotional intelligence ya. Jadi kita harus bisa pintar-pintar lah untuk menahan emosi meskipun kita dalam keadaan bad mood atau kurang enak hati, ya tetap menjaga emosi lah biar nggak kejadian kayak bapak polisi yang tadi itu ya. Jadi hanya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.